Capres Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Jokowi dengan rapor merah. Pernyataan itu menjadi polemik dan sorotan publik, lantaran cawapresnya merupakan Menteri Jokowi urusan politik, hukum, dan keamanan. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres. Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasohan Nasional Ikatan Keluarga Alumni IKA Universitas Negeri Makassar, UNM, Sabtu 18 November 2023. Pernyataan disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan Zainal Arifin Mohtar sebagai panelis. Ganjar mendapat pertanyaan mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar menjawab, faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi. Ganjar pun mengungkit putusan MK. Akur tidak ada kasus kemarin atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu. Itu jadi, aja sebenarnya. Triggernya adalah kasus yang kan ada muncul kasusnya kan. Sebagai muncul seorang kasusnya dan kemudian ada upaya melakukan penindakan dan ada hukumannya dan semua melihat. Dan tindakannya seperti itu dan semua terbelalak matanya. Pada saat bersamaan, Ganjar memastikan jika dirinya terpilih sebagai presiden akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Ketika kewenangan itu ada dan diberikan kepada seorang pemimpin, pemimpinnya yang kemudian membuat arusnya itu dibalik. Dukungan kedua adalah kolaborasinya dengan kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat. Agamawan, ilmuwan, budayawan, media. Ketika kegelisahan itu semuanya muncul, rasanya ini yang mesti diakomodasi untuk kemudian membalikkan situasi itu. Dan ketika regulasinya tidak mencukupi, ya dirubah regulasinya. Menurut bakal calon wakil presiden nomor urut 2, Mahfud MD, rapor merah yang disampaikan Ganjar bukan merujuk terhadap kinerja dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam, namun terkhusus pasca putusan Mahkamah Konstitusi MK. Mahfud mencatat, hingga sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum rata-ratanya bagus mencapai 61,9%. Mahfud kemudian membanggakan capaian soal pembangunan bidang politik dan keamanan yang melebihi kepuasan terhadap pemerintah dengan perbandingan 74,3% berbanding 79,3%. Dengan penegasan ini, Mahfud meyakini apa yang disampaikan pasangannya di Pilpres 2024 bukanlah dalam konteks keseluruhan, namun terfokus pasca putusan MK sesuai dengan pertanyaan panelis dalam acara yang didatangi Ganjar di Makassar. Elektabilitas Mahfud MD jeblok. Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA merilis temuan terbarunya terkait elektabilitas 3 pasangan Capres dan Cawapres kurun 3 bulan terakhir. Hasilnya, paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, merosot elektabilitasnya lantaran terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang menyerang Presiden Joko Widodo Jokowi. Akibat serangan membabi buta ini, tidak sedikit dari pendukung Jokowi yang selama ini memilih PDIP mengalihkan dukungannya ke kubu lain. Peneliti LSI Denny JA, Aji Alfarabi mengatakan, serangan kubu Ganjar Pranowo kepada Jokowi justru menyebabkan 7,5%. Alasan pertama adalah ada blunder yang dilakukan oleh kubu Ganjar karena semakin menyerang Jokowi, ternyata justru dukungannya di pemilih yang puas terhadap Jokowi justru mengalami penurunan ya. Angkanya tadi dari 39,4 turun ke 31,9%. Selain itu, sambung dia, pemenangan Ganjar Pranowo di wilayah kekuasaannya Jawa Tengah semakin tergerus dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Tidak hanya blunder, penurunan terhadap elektabilitas Ganjar juga didukung oleh faktor kinerjanya sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah Jateng yang dinilai gagal menangani kemiskinan. Tercatat Jateng merupakan provinsi termiskin kedua se-Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan politikus berambut putih itu. Terakhir,
Yang dianggap sebagai faktor pendukung penurunan elektabilitas Ganjar dan Mahfud adalah sebutan petugas partai yang dilayangkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) kepada dirinya. Menurut Aji, publik masih menilai bahwa Ganjar hanya seorang petugas yang ketika menjabat sebagai presiden nanti, dirinya masih bisa disetir oleh penguasanya. Sekedar informasi, survei ini dilakukan pada periode 6 hingga 13 November 2023. Dengan metode survei tatap muka menggunakan kuesioner, melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Adapun margin of error dari survei ini yaitu 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Mas Ganjar, skala 1 sampai 10, rapor Pak Jokowi berapa sih sebenarnya? Tidak menegakkan hukum hak asasi manusia yang tadi dengan singgung ya? Enggak. Kalau skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Hukum dan hak asasi manusia. Hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, demokrasi, ya kira-kira tadi itu yang jenengan singgung sebagian di antara. Ya, dengan kasus ini jeblok. Poinnya jeblok. Kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. 5. Terima kasih. Merah itu Mas berarti. Itu 64 tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76 tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi, dan itu Menko Polhukamnya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang Polhukam itu 76. Itu survei Kompas, buka aja. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main.